Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Nawati. Kali ini akan melakukan praktikum Big Data Analysis dengan menggunakan metode regresi linear. Untuk dataset yang kita ambil, yaitu dari Bursa Saham New York. Di sini ada linknya. Ini kita tampilkan data yang kita ambil itu diambil dari data bursa saham yang berasal dari New York. Yang biasanya untuk pengolahan data biasa diambil dari data ini. Nah, ini linknya. Kemudian data itu yang kita perlukan adalah misalnya harga saham. Kemudian kita klik di sini. Kita klik tanda panah ke bawah untuk mendownload. Maka secara otomatis data tersebut akan tersimpan pada perangkat kita. Kemudian kita cek. Nah, di sini sudah tersedia data yang sudah kita unduh, dan data inilah nantinya yang akan kita kelola. Di sini adalah data nama bursa saham, harga bursa saham New York dari tahun 2010 sampai tahun 2016. Dan di sini memang membutuhkan mempunyai banyak data, maka ini perlu kita olah. Setelah datanya sudah kita ambil, selanjutnya kita akan membuka aplikasi regresi linear. Sama sekali kita menambahkan folder dengan mengklik local repository, klik kanan di sini, create subfolder, ketik nama data, nama folder, kita bikin nama foldernya Big Data. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah tampil folder yang akan kita gunakan untuk menyimpan data. Kemudian selanjutnya kita ambil file untuk pekerjaan yang baru dengan new process. Blank process. Kemudian kita import data yang akan kita olah. Ya, kita ambil data yang tadi kita unduh. Kita klik. Kemudian kita klik next. Nah, di sini ada keterangan bahwa data yang kita gunakan itu tidak ada permasalahan atau no problem. Nah, ketika data itu kita ketahui tidak ada masalah, maka kita akan mengklik next untuk melanjutkan. Kemudian di sini nyatakan bahwa data tersebut tidak ada masalah. Kemudian kita bisa lanjutkan dengan mengklik next. Nah, kemudian untuk finish, data tersebut kita simpan pada folder yang sudah kita sediakan sebelumnya. Kemudian kita klik finish. Kita tunggu beberapa saat. Karena kita menggunakan data yang besar, maka dia agak lambat untuk penyimpanan.
Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini yang data yang sudah kita import. Di sini ada judul, nomor, date, simbol, open, close, low, high, volume. Kemudian kita kembali ke desain. Kita mulai memproses data. Nah, ini data yang sudah kita import. Kita drag pada proses. Kemudian kita coba melihat apakah data ini berjalan dengan baik. Kita klik start. Nah, ini datanya sama dengan data yang tadi, dengan judul yang sama. Kemudian berarti data ini berjalan dengan baik. Kemudian kita kembali ke desain untuk menambahkan select attribute. Ini kita hilangkan dulu. Kita cari select attribute-nya di sini. Nah, di sini sudah muncul. Kemudian kita drag pada bagian proses. Kemudian kita hubungkan. Nah, kita coba cek apakah dia akan berjalan dengan baik. Kita ketik start. Nah, di sini sudah muncul select attribute. Datanya sama seperti yang tadi, tidak ada masalah. Berarti datanya berjalan dengan lancar. Kemudian kita kembali ke desain, ke proses. Kita tambahkan set loop. Kemudian kita hubungkan kembali. Pada select attribute ada yang perlu kita perhatikan di sini. Lalu kita delete dulu. Kita tarik. Sini. Kemudian kita ambil subset. Kemudian kita select, kita ambil di sini close dan hide, tidak semua data yang kita ambil. Kemudian apply. Kemudian kita cek lagi apakah datanya berjalan dengan baik. Di sini sudah muncul close unlike data yang kita pilih tadi. Kemudian kita kembali ke desain. Kita tambahkan get row, kita drag, kemudian kita hubungkan.
Kemudian kita coba lihat apakah datanya berjalan atau terhubung dengan baik. Nah, di sini sudah terlihat close and high. Datanya berjalan, kemudian kita kembali ke proses. Kemudian kita coba membagi data dengan speed data. Kita ketik di sini speed data. Nah, di sini sudah muncul, kemudian kita drag aja. Oke. Kemudian kita hubungkan kembali. Nah, di sini kita tambah rasio 80% atau 0,8 dan kita tambahkan 0,2. Kemudian kita klik OK. Coba kita cek kembali apakah datanya berjalan. Data split sudah masuk. Nanti kita kembali ke desain. Ini kita hilangkan dulu. Kemudian sekarang kita menambahkan regresi linear atau linear regresi. Kita ketik di sini regresi. Nah, di sini sudah muncul linear regresi. Kemudian kita drag. Kita hubungkan kembali, kita lanjutkan. Nah, baru kita hubungkan lagi. Ini sudah oke. Sini sudah oke. Coba kita kecilkan layarnya supaya terlihat. Kita coba hubungkan lagi apakah datanya berjalan. Coba kita cek sebentar. Sepertinya ada masalah. Coba kita ulangi kembali. Kita delete dulu regresi linear. Ya, kita start. Speed data. Speed data ini. Kita kembali, coba kita cek lagi. Nah, di sini ada yang kurang ternyata. Di sini kita pilih label. Di sini kita pilih close. Kemudian kita apply. Nah, kemudian baru kita tambahkan lagi
regresi linear yang tadi atau linear regression. Kita drag saja. Kemudian kita tarik atau hubungkan. Lalu kita cek apakah datanya berjalan. Kita start. Oke, datanya berjalan dengan baik. Ada description, ada data, ada annotation. Nah, di sini terlihat datanya sangat berjalan dengan baik. Kita kembali ke desain. Kemudian kita menentukan model. Di sini sudah ada recommended operator dan kemudian juga bisa diketik di sini. Saya ambil yang di sini aja, saya drag. Kemudian dihubungkan lagi. Ini. Kemudian untuk mengetahui datanya berjalan atau tidak, maka kita tarik kembali. Kemudian kita start. Ya, datanya terhubung. Nah, di sini sudah terlihat harga penutupan, kemudian prediksi harga penutup. Ini harga saham tinggi. Ini harga saham prediksi ditutup. Ini harga saham penutup. Kemudian kita kembali ke desain. Kemudian kita menambahkan performa regresi. Di sini sudah ada, kita tinggal drag. Saya tambahkan lagi, kemudian saya hubungkan. Kemudian saya tambahkan squared correlation sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita cek kembali apakah datanya berjalan. Nah, datanya berjalan dengan baik. Sini ada juga description. Nah, makanya kita kembali ke desain. Untuk proses selanjutnya, untuk melihat data secara keseluruhan, kita bisa mengklik tanda icon yang tanda biru di atas ini. Nah, ini nampak terhubung dari 1 sampai dengan 7. Kemudian selanjutnya, kita membuat data testing dengan mengcopy play model dan performance. Kita blok saja. Kemudian kita copy dengan menekan Ctrl+C dan Ctrl+V. Nah, di sini sudah ada data testing. Ini kita ganti namanya. Apply model testing. Performance testing.
Kemudian ini juga kita ganti menjadi play model. Play model training. Performance training. Ini kita ulang kembali. Testing. Play model testing. Performance testing. Oke. Kemudian datanya yang ada di regresi linear ini kita tarik kepada play model testing. Oke. Kita klik yang tanda biru. Seperti ini. Kemudian kita tarik juga dari split data. Kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, di sini untuk menentukan data itu berjalan dengan baik atau tidak, kita cek seperti ini. Kemudian kita klik start. Nah, semua datanya berjalan dengan baik. Di sini ada apply model testing, apply model training. Dan kita juga bisa melihat data, statistik, visualization. Ini hasilnya. Untuk model testing. Kemudian kita melihat model training. Ini statistiknya. Ini visualization. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, demikian tutorial yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.